Tes tes. Kau gede suara. Coba ini. Kurang gede Pak? Enggak, apa namanya? Ehonya. Sama bassnya. Kalau mic-nya gini nanti saya malah nyanyi. Ya, tes 1. Ya. 1 tes 2. Tes 1 2 3. Jelas nggak dari belakang? Enak nggak kupingnya dengarnya? Gema gitu ya? Itu ininya treble-nya ditambah. Treble-nya ditambah. Tes 1 2 3. Nah, agak enak ya? Nah, sudah. Lumayan. Apanya? Bass, echo-nya dimatiin aja. Nah, echo-nya dikecilin. Tes 1. Jelas Bu ya? Nah, sudah. Udah mantap tuh dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enggak sesuai jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu daripada dingin-dingin hujan ini tidur nanti kalau enggak semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Sekarang kita masuk dalam kitab fikih kita pada babu sujudis sahwi. Bab sujud sahwi. Sudah ketemu? Halaman berapa di kitab ibu-ibu? 235. 225. Nah, silakan dibuka. Kita akan mempelajari berkaitan dengan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu sujudis sahwi. Bermula ini itu bab sujud sahwi pada menyatakan tentang sujud sahwi. As-sahwu lughatan, bermula sahwu atau sahwi secara bahasa artinya adalah an-nisyanu. An-nisyanu maknanya lupa. Jadi kalau disebut sujud sahwi, sujud yang dikerjakan disebabkan lupa. Ya. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang disebabkan lupa. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama farraqa bainas sahwi wan nisyani. Sebagian ulama membedakan dua bahasa antara sahwi dan nisyan. Kan bab kita ini sujud sahwi, ya kan? Nah, sujud sahwi secara bahasa artinya adalah nisyan, lupa. Tetapi sebagian ulama membedakan sahwi beda, nisyan beda dari sisi bahasa. Beda tingkatan saja. Sama-sama lupa, tapi tingkatan keparahannya beda. An-nisyanu bermula nisyan, yang dimaksud nisyan adalah apa? Nisyanu syai' min aslihi bihaitsu yuhtaju ila al-hifzi min jadidin. Yang dimaksud nisyan, lupa yang sangat parah. Maknanya lupanya seseorang terhadap sesuatu yang pada asalnya mulai dari awal dia lupa, bihaitsu yuhtaju ilal hifzi min jadidin, sekira-kira ia itu membutuhkan waktu lagi untuk menghafalnya lagi. Artinya contoh, kita sudah hafal satu surat kita hafal, katakanlah surat yang susah,
dalam Al-Quran itu ada namanya surat Al-Kahfi umpama. Kita sudah hafal surat Al-Kahfi, tiba-tiba kita lupa, dan kelupaan kita ini mengharuskan kita menghafal lagi. Walau diingatkan, ada orang baca surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Dia sudah hafal, lalu pada suatu hari dia lupa. Coba baca surah Al-Kahfi. Diingatkan sama kawannya, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba. Sudah diingatkan oleh kawannya dengan ucapan itu, dia ulang lagi. Belas. Lupa. Itu disebut nisyan. Apa namanya? Nisyan. Itu lupa kan? Tapi lupa, benar-benar lupa, hilang daripada pikirannya hafalannya itu, atau sesuatu itu disebut nisyan. Ada lupa yang kedua, tingkatan sedikit di bawahnya, namanya sahwu atau sahwi tadi. Nah, sahwi ini maka ada sujud sahwi. Sahwi yang dimaksud dalam sisi bahasa makna kedua adalah wasahwu, dan bermula sahwi huwallazi la yuhtaju ilal hifzi min jadidin fa iz istizkarahu zakarahu. Jadi lupa yang kedua disebut sahwi, adalah seseorang yang lupa tapi kelupaannya itu tidak membutuhkan lagi kepada dia untuk menghafal dari awal. Seandainya ada orang yang mengingatkannya, maka dia akan ingat. Seperti kita contohkan surah Al-Kahfi tadi itu. Baca surah Al-Kahfi, dia baca, sudah hafal ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Terus dia lupa lanjutannya. Dia lupa, tapi ada yang mengingatkan, qayyimal yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ketika ada yang mengingatkan itu, dia langsung ingat, maka dia bisa baca lagi setelah diingatkan. Itu namanya sahwi. Nah, itu perbedaan ulama saja dalam membedakan bahasa, tapi makna nisyan atau sahwi secara bahasa bukan itu yang dimaksud dalam fikih, ya. Adapun secara hakikat yang dimaksud dengan sujud sahwi itu adalah sujud yang dilaksanakan oleh seseorang apabila ia terlupa tidak mengerjakan sesuatu yang menjadi bagian daripada sholatnya. Ya, itu namanya sujud sahwi. Nah, hukmuhu, bermula hukumnya sujud sahwi ini sunnatun, adalah sunnah. Fala yakunu wajiban, maka tidaklah wajib melaksanakan sujud sahwi itu illa fi halatin wahidatin, kecuali pada satu keadaan. Sujud sahwi itu hukumnya apa? Bila kita lupa sesuatu, baru kemudian kita ragu dan lain-lain, maka hukum sujud sahwi hukumnya sunnah. Sujud sahwi menjadi wajib jika wahya sujudul ma'mumi limutaba'ati imamihi fa illam yutabi'hu batalat salatuhu. Maka sujud sahwi hukumnya menjadi wajib jika sujudnya seseorang makmum yang sujud mengikuti imam yang sujud sahwi. Karena andainya ia melanggarnya, dia tidak sujud sahwi pada saat imam sujud sahwi, maka batal sholatnya. Kenapa dia batal sholatnya? Karena menyelisihi imam. Bismillah.
Paham ya? Paham. Jadi sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud disebabkan kita lupa bagian-bagian daripada sembahyang. Hukum sujud sahwi hukumnya sunnah. Sujud sahwi menjadi wajib jika keadaan tertentu. Satu keadaan, contohnya ada orang lagi sholatnya berjamaah, dia jadi makmum, terus imamnya merasa ragu atau imamnya merasa ada yang tertinggal, terus imamnya melaksanakan sujud sahwi, maka bagi makmum wajib ikut sujud sahwi juga. Maka makmum wajib ikut sujud sahwi juga. Seandainya dia tidak ikut sujud sahwi juga, padahal imamnya sujud sahwi, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena sujud sahwi pada saat itu bagi dirinya sudah menjadi wajib. Kemudian selanjutnya mahalluhu, bermula tempatnya dilaksanakan sujud sahwi itu. Kapan sujud sahwi itu dikerjakan? Ba'da tasyahudil akhiri wa qabla salami. Dikerjakan setelah melaksanakan tasyahud akhir, sebelum melaksanakan salam. Sebelum salam. Wa yafutu bisalami illa fi halatin wahidatin. Hilang kesunahan sujud sahwi itu dengan adanya salam. Jadi kalau ada orang ragu-ragu dengan sholatnya, atau dia tadi lupa tidak mengerjakan tasyahud awal umpamanya, maka dia melaksanakan sujud sahwi. Kapan dia melaksanakan sujud sahwi itu? Setelah selesai membaca tasyahud akhir, tapi sebelum salam. Maka kesunahan sujud sahwi menjadi hilang jika telah melaksanakan salam. Contohnya begini, kita ragu atau tadi nggak baca tasyahud awal kita, terus kita baca tasyahud akhir. Pada selesai tasyahud akhir kan semestinya kita sujud sahwi kan, tapi karena kita nggak mau sujud sahwi atau kita lupa, maka kita langsung salam. Nah, ketika kita sudah melaksanakan salam, assalamualaikum ke kanan dan ke kiri itu, maka tidak disunnahkan lagi melaksanakan sujud sahwi, karena sujud sahwi itu adanya di dalam sholat, bukan di luar sholat, kecuali dalam satu keadaan. Fayakunu ba'da salami bisalasati surut. Seseorang melaksanakan sujud sahwi setelah salam dengan 3 syarat. Ya, dengan tiga syarat. Wa indaha yalghaw salamuhul awwalu fayajibu alaihi ayyusallima marratan ukhra. Dalam satu keadaan, jika dia sudah salam, terlanjur ya, sudah salam, maka bagi orang ini boleh dia melaksanakan sujud sahwi walaupun dia sudah salam, assalamualaikum, jika terpenuhi 3 syarat. Dan apabila ia melaksanakan sujud sahwi setelah salam tadi itu, maka salamnya yang pertama tadi dianggap tidak ada, sehingga setelah dia selesai sujud sahwi, dia harus salam lagi. Salamnya yang pertama dianggap tidak ada. Begitu caranya jika memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, ayyusallima nasiyan disujudi. Dia melaksanakan salam tadi itu dikarenakan dia lupa tidak melaksanakan sujud sahwi. Ya kan? Kan harusnya dia sujud sahwi. Dia kan tadi sudah lupa, umpama dia tadi lupa tasyahud awal, ya kan? Nah, seharusnya kan dia sujud sahwi. Pada waktunya sujud sahwi tadi lupa lagi, maka dia salam, ya kan? Salam. Karena dia sudah salam, kan sholatnya udah selesai. Boleh dia sujud sahwi setelah salam jika
penyebabnya tadi salam karena lupa tidak sujud sahwi. Itu syarat pertama, ya. Muter-muter, pokoknya harus konsentrasi, ya. Namanya orang belajar fikih begitu. Lupa di dalam lupa. Sudahlah lupa lagi. Betapa menyedihkan ini. Ya. Namanya juga sudah faktor U. Ada lupa di dalam lupa. Oh, ada lupa di dalam lupa. Ya ada ini tadi. Dia enggak tasawuf awal, lupa kan? Karena dia enggak tasawuf awal, mesti dia sunnah hukumnya sujud sahwi. Pada waktu dia harusnya sujud sahwi, dia salam karena lupa. Itu namanya lupa di atas lupa. Wah. Nah, kalau kejadian lupa di atas lupa tadi itu, walaupun dia sudah salam, dia boleh sujud sahwi, ya. Dengan syarat penyebabnya tidak sujud sahwi yang kedua tadi itu karena lupa, bukan karena sengaja tidak mau, ya. Nah, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, alla yatulal faslu baina salami wa sujudi ghurfan. Belum terlalu lama antara salamnya yang pertama tadi dengan dia sujud sahwi. Jadi begitu dia assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, dia baru ingat, oh tadi nggak sujud sahwi. Langsung dia sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni warjburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Terus sujud lagi kedua. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Dia harus salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kenapa dia harus salam lagi? Karena salam yang pertama tadi tidak dianggap sah. Kenapa? Karena dia masih mau melaksanakan sujud sahwi. Nah, itu harus salam nih. Ingat nih, kalau dia nggak salam karena waduh tadi kan udah saya salamnya, nggak sah karena salam yang pertama dianggap tidak ada. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayyat ra'a mubtilus sholati ay munafin laha kahadatsin wa wuqu'i najasatin wa tahawulin anil qiblati ma'atulil fasli. Syarat yang ketiga, dia masih boleh sujud sahwi jika pada saat setelah dia salam tadi itu, sebelum dia melaksanakan sujud sahwinya, dia tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat. Seperti hal-hal yang bertentangan dengan sholat itu, seperti dia datang yang namanya hadas, buang angin contohnya, batal mulanya, atau kejatuhan najis, atau dia berpaling dari kiblat dalam waktu yang lama. Nah, kalau sudah terjadi ini, maka bagi dia sudah tidak ada lagi sujud sahwinya. Paham nggak? Paham ya? Paham. Kemudian terakhir sebelum kita pindah kitab nih, kaifiyatuhu, cara melaksanakan sujud sahwi. Sajdatani kasujudis sholati, bermula 2 kali sujud seperti sujud dalam sholat. Artinya sujud sahwi itu sama caranya dengan sujud ketika sholat. Wa yaqulu fihi ma yaquluhu fi sujudis sholati, yang dia baca dalam sujud sahwi sama dengan yang dia baca ketika sujud sholat, yakni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wastahsana ba'duhum ayyaqula idza fa'ala sababahu nasiyan subhanalladzi la yashu wa la yanamu, atau dibalik boleh subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi ibu-ibu sekalian, sujud sahwi itu bacaannya sama dengan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la. Sebagian ulama menganggap baik jika ada tambahan daripada sujudnya itu, yakni dia sujud membaca tasbih dengan sigat subhana man la yanamu
wa la yashu. Jadi yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi diganti dengan subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya tahu enggak? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana wa maha suci man la yanamu wa la yashu. Dialah zat yang tiada tidur dan tiada lupa. Nah, itu namanya ya. Sedangkan kita manusia lupa. Ini buktinya kita sujud sahwi karena lupa tadi itu. Nah, itu caranya. Paham nggak? Perlu dicontohin nggak? Perlu. Wah, saya kira perlu ini. Mata ibu-ibu sekalian ini masih perlu dicontohin kelihatannya. Nah, sekarang gini. Nah ya, ini sejadah. Saya sholat, ya, saya sholat, pura-pura sholat. Nggak lagi sholat ini. Banyak sebab yang menyebabkan sujud sahwi. Apa saja hal-hal yang menyebabkan kita sujud sahwi di pelajaran selanjutnya, ya kan? Masih ada lanjutannya kan? Iya, di situ ada nanti sebab sujud sahwi. Cuman kita ringkas saja. Salah satu sebab sujud sahwi itu ketinggalan seseorang tidak membaca tasahud awal, ya kan? Salat zuhur dia. Sudah rakaat kedua karena udah ditunggu kawannya di luar mau latihan hadroh. umpama ya. Akhirnya dia salat zuhur, waktunya tasahud awal, dia enggak tasahud awal, langsung pergi saja, langsung bangun dia. Nah, begitu rakaat keempat terakhir, ya Allah, katanya kan, perasaan kau enggak tasahud awal ya. Nah, maka sudah jatuh satu sebab yang menyebabkan dia sunnah sujud sahwi, ya kan? Nah, maka dia tasahud akhir. Dia lanjutkan sholat tasawuf akhir. Ketika tasawuf akhir itu kan kita duduk di mana? Duduk di mana? Harusnya duduk tawarrukan, tapi karena kita masih mau melaksanakan sujud sahwi, maka kita duduknya tetap duduk di atas kaki. Namanya duduk iftirash. Seperti duduk tasawuf awal. Nah, maka kita tasawuf awal kita baca. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Sudah selesai? Harusnya dia salam kan? Tapi dia harus sujud sahwi dulu karena tadi ada yang lupa. Setelah selesai baru dia sujud sahwi. Allahu Akbar. Ya sujud, dia baca Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Allahu Akbar. Baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Terus dia duduk, langsung duduk tawarruk, duduk di lantai. Ya. Begitu dia duduk enggak ada baca-bacaan lagi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholatnya. Ini yang pertama, kalau dia enggak lupa sujud sahwi. Nah, sekarang dia harusnya sujud sahwi lupa lagi. Nah, gini caranya. Bedakan ya. Jangan sampai salah ini. Nah, tadi sujud sahwi yang dilaksanakan di dalam sholat sebelum salam, ya kan? Memang semestinya begitulah sujud sahwi itu sebelum salam. Ternyata dia enggak sujud sahwi, dia lupa lagi sujud sahwi. Tadi sudah tidak tasahud awal, maka dia niat untuk melaksanakan sujud sahwi. Begitu dia baca tasahud kebablasan, ya kan?
fil alamin innaka Hamidum Majid, terus dia baca doa, harusnya dia sujud sahwi kan? Dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kan sholat udah selesai. Boleh nggak sujud sahwi? Boleh jika memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, dia tidak sujud sahwi tadi karena lupa, bukan karena sengaja nggak mau sholat, nggak mau sujud sahwi. Syarat yang kedua, dia ini belum lama waktunya setelah salam, dia salam ke kanan, salam ke kiri, waktunya belum lama, tidak disela oleh pekerjaan yang lain, dia langsung ingat. Ya, syarat yang ketiga, dia belum batal sholatnya, maka boleh dia sujud sahwi walaupun dia sudah salam. Jadi tadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, begitu dia ini, enggak sujud sahwi, dia sujud lagi, Allahu akbar, subhana rabbiyal subhana man la yanamu wala yashu, Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Terus sujud lagi, Allahu akbar, subhana man la yanamu wala yashu, Allahu akbar, harus salam lagi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Karena salamnya yang pertama tadi dianggap tidak ada, karena dia masih mau melaksanakan sholat sujud sahwi. Paham? Karena sholat itu diakhiri dengan salam kan, bukan diakhiri dengan sujud, tapi diakhiri dengan salam. Ingat pengertian sholat apa? Pengertian sholat? Sholat adalah apa? Ya, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, yang ditakbiratul ihram, dan diakhiri dengan atau ditutup dengan salam. Berarti sholat itu harus salam yang terakhir, ya. Jadi kalau dia sudah sujud sahwi walaupun 2 kali sujud karena lupa, maka dia wajib salam. Paham ibu-ibu? Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Kalau nggak paham, harus paham. Nah, untuk hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi apa saja? Nanti ya, salah satunya tadi sudah kita contohkan karena lupa tasahud awal. Dan lain-lain kita lanjutkan minggu depan ya, insya Allah. Nah, sekarang kita buka kembali melanjutkan membaca kitab tentang Isra Mi'raj, melanjutkan pelajaran kita kemarin. Silakan minum dulu. Bismillah.